yang terutama adalah qanaah. Kita harus menerima apa yang ada. Yang datang biarlah. Yang datang biar datang, yang terjadi biar terjadi, yang lampau biar lampau, yang lalu biar lalu. Jadi semua itu diterima. Jadi buruk maupun baik semua harus diterima dengan ikhlas, namanya qanaah. Itu proses untuk mencapai keheningan. Nah, iya. Karena semua itu untuk pancatan itu kita harus lepas beban. Kita mau gayuh kasampurnan yang namanya ma'rifat itu perjalanannya beda dengan perjalanan yang lahir. Dengan harus ceramah, dakwah dan sebagainya itu kan itu sudah nggak laku lagi. Karena apa? Kita mau ke lari ke nenggone astralisme, ya kita harus membuang fisik, membuang metalisme. Ilmu itu hanya sebuah cara. Nah, iya, sebuah cara. Nah, maka di dalam Satariyah ini, martabat 7 ini kan dengan tujuan untuk membuang semuanya itu tadi. Buku sing dupa kumulun angen engken tiasa ngapeke kawangku sagung jajan nanging sangat hangipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Martabat 7 Satariyah Grobogan. Pada malam hari ini kita masih dalam lingkup pembahasan sebenarnya bedah buku Miftahul Jannah. Tapi saking banyaknya pertanyaan, kadang-kadang malah digudak-gudak. Digudak-gudak itu bahasa Indonesianya apa? Dikejar-kejar. Nah, kadang-kadang telepon sama admin, kok gunaku pertanyaan dan dijawab-jawab toh Mbah. Yang sabar, karena pertanyaannya ukih. Karena setiap kali podcast itu tidak setiap hari. Jadi ada kadang seminggu sekali, karena banyaknya acara, banyaknya kegiatan. Jadi podcastnya ya manut kahanan. Kadang disi kekenduren. Kenduren ini kenduleren. Kenduleren. Karena Romoyai sendiri kadang-kadang lagi ngelakokne buta. Buta apa? Kolo serenggi. Jenenge eksavator. Operator ini. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Ini dari akunnya @triharajanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Romo Yai Muhammad Nurwarji izin bertanya, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah menguasai ilmu kasampurnan? Matur sembah nuwun. Iki saking Kang Harjanto sederek mbayat, Mbah. Bertanya tentang ciri-ciri orang yang sudah menguasai ilmu kasampurnan. Monggo, Mbah. Ciri-cirinya ya JUR. Karena yang namanya ma'rifat, tembung kata lain ngawerui. Ngawerui orang yang maha suci kan. Harus setidaknya orang itu yang melakukan sifat yang suci. Dia sudah kenal kepada yang maha bijaksana ya. Mungkin saja ya dia harus Lakunya bijaksana. sifat bijaksana. Terus Tuhan itu lebih maha kuasa, ya kudune ya duwe sifat ngapura, duwe sifat kuasa apa nguasani nafsunya. Jadi ciri-ciri orang yang sempurna itu ya ditonton dengan lahir itu sidik, amanah, tabligh, fatonah saja. Sidik dalam arti
benar dipandang segi kacamata agama apa saja, benar. dari siapa saja, benar. Nggih. Tapi kalau kita nyatakan benar dan salah, Kanjeng Nabi sendiri disalahke kok. Nggih, sama Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab juga setuju dengan Kanjeng Nabi, gila. Ya. Tapi benar dan salah ini kan kita ini tentang menceritakan tentang iman lah ya. Berarti ya tentang jawabannya itu orang yang beriman dipandang segi dalam kacamata keyakinan dan keimanan apa saja benar. Ya, benar ada dasarnya. Benar yang ada dasar. Amanah bisa dipercaya. Jadi apabila bicara itu selalu apa adanya. Tabligh dia itu menyampaikan risalah sunatullah maupun sunatul rasul, menyampaikan sesuatu itu ikhlas lahir batin, bahkan tidak direkayasa. Dijawab apa adanya. Terus dia itu benar-benar ikhlas lahir batin, sepi ing pamrih, rame ing gawi. Tidak ada udang di balik batu. Tidak ada batu di sebelah udang. Di sebelah. Patonah dalam arti cerdik. Cerdik. Cerdik itu bisa memilah, bisa memilih, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal. Jadi perilakunya itu walaupun dia itu tidak memahami agama, tapi diukur dengan ukuran agama sudah pas dengan agama. Berarti ciri-ciri orang yang ibaratnya sudah yang sempurna itu dalam perilaku akidah akhlaknya itu sidik, amanah, tabligh, patonah, sifat rasul. Jadi memiliki sifat rasul. Tapi Tapi nama sempurna sendiri kan yang namanya makhluk itu nggak ada yang sempurna kan? Nggak ada yang sempurna, tapi kan dalam kata sempurna itu kan dengan aturan agama itu dia papah, pupuh. Ada dasarnya. Ada dasar dan bisa menguasai segala sesuatu. Soalnya kadang-kadang kata bener ngoten niku ya bener dhewe, bener miturut si A si B. Karena benar tuh hanya satu, tapi yang rebut itu orang banyak. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya @ributsantoso. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek nepangaken tali silaturahim dumateng panjenengan, kawula keparing asma Ribut Santoso, kelahiran Magelang, Jawa Tengah, domisili Jombang Kota, posisi sakmenika merantau wonten Kalimantan. Mbah nyuwun wejangan supados kula enggal saged mlebet wonten ing hening anggenipun kawula kholwat. Meskipun kula sadar, kula paham, kula yakin, kula niki anane dewi, kula nggih jenengan, jenengan nggih kula. Namung alhamdulillah kula dibimbing secara alamiah lewat semesta. Anggen kula kepanggih jenengan, namung saben kholwat utawi suluk dereng saged nemu hening nyawiji dumateng panjenenganipun Gusti. Saweg menika kula tasih wonten alam mukhadarah, kasunyatan nyekseni wujud nyatane Pangeran Gus, nyuwun wedharanipun. Ya sebenarnya semua itu melakukan seperti itu, sedangkan Nabi dan Rasul saja ya mengalami apa ya, hujatan-hujatan yang gimana ya. Nah, kalau kita semudah itu harus sampai ke hening itu ya mungkin saja ya ditebus dengan proses yang lama deh ya. Tapi di sini kan kita harus bisa, yang terutama adalah qanaah. Kita harus menerima apa yang ada. Yang datang biarlah. Yang datang biar datang, yang terjadi biar terjadi, yang lampau biar lampau, yang lalu biar lalu. Jadi semua itu diterima. Jadi buruk maupun baik semua harus diterima dengan ikhlas, namanya qanaah. Itu proses untuk mencapai keheningan. Iya. Karena semua itu untuk pancatan itu kita harus lepas beban. Nah, maka dari itu dikatakan martabat 7 itu kan dalam arti dia itu
orang yang pelajari di dalam martabat 7 kan dengan tujuan itu untuk membuang sifat apa ya, sifat 7 penderitaan di dalam kehidupan ini. Jadi nggak angel gimana, maka di dunia itu penuh dengan cinta kan. Iya. Padahal 7 penderitaan itu ya 7 cinta itu, 7 cinta itu suruh melepas. Nah kalau kata kita ini sudah sampai ke sana ya, itu berarti kan kita sudah melepaskan dengan nyaman beban atau bebandan. Nggih. Maka martabat 7 satoriyah, makom yang tertinggi itu kan sebenarnya kita ini belajar melepaskan 7 penderitaan di alam dunia ini. Jadi 7 cinta itu dalam arti cinta dunia. Ya masalah cinta itu kan ya yang terutama dunia, dunia seisinya. Kita harus bisa melepaskan semua rasa cinta. Ya mungkin saja kan yang martabat 7 itu kan yang 4 amarah, lama, sopiah dan mutmainah itu kan sifat kewani itu. Sifat hewan. Kita harus bisa melepas, nanti masuk di dalam yang 3 perkara ini juga termasuk bangsa nafsi juga sih. Bangsa nafsi juga. Maka pelepasan ini kan dengan ajaran zikir 7 itu kan semua zikir itu ada makna dan tujuan untuk melepaskan, seperti kalimah la ilaha illallah itu untuk membuang nafsu hawa nafsu amarah. Zikir ilallah itu kan untuk membuang nafsu alwamah. Terus Allah tuh untuk membuang nafsu sopiah, dan Allahu itu untuk membuang nafsu mutmainah. Kalau masih kita sandang, itu kita masih hewan, masih sifat hewan. 7 nafsu atau 4 nafsu ini. 4 nafsu yang di depan nih, Pak. Yang di luar ini kan nafsu 4 aja. Yang amarah, lama, sopiah, mutmainah. Iya. Yang ubudiyah, makbudiyah dan robaniyah ini kan nafsu yang dalam, sifat-sifat yang masih nafsi-nafsi. Kadang-kadang kan pada malaikat itu sudah tidak dianggap nafsu, padahal malaikat itu bangsa nafsu-nafsi kan. Itu kalau yang 3 ini masuk cinta dunia enggak, Mbah? Ya kita kan masih di dunia. Karena kita punya keinginan yang 3 ini kan didorong oleh yang 4 itu kan. Ya seperti itu. Saya belajar Quran kok gak hening-hening, itu kan terdorong kan keinginan. Maka di sini memang benar pelajaran satorah itu belajar menyenopateni marang dirinya sendiri. Termasuk keinginan seperti itu. Keinginan. Maka semua itu kalau kita masih dorongan keinginan itu semuanya tuh masih bersifat nafsu. Bersifat nafsu. Nah maka ditenggelamkan dengan zikir itu kan. Padahal di 3 nafsu yang di dalam ini ada nafsu malakut. Nah, nafsu malakut sendiri itu masuk ke amar ma'ruf nahi munkar toh. Nah ya nafsu malakut itu kan ya masih itu juga masih keinginan juga, walaupun itu amar ma'ruf nahi munkar juga. Tapi itu kan juga nafsu. Nanti sehubungan dengan itu, apabila kita mati masih berada di situ, berada di dalam yang namanya nurun malakut ini, ya kita kembali kepada nafsi-nafsi lagi. Nanti akan mencari jasad baru lagi lah, kan. Di atasnya itu kan ada nur basir juga, Mbak. Iya. Ya, nur basir itu juga bagian dari penderitaan. Juga nafsu juga. Penderitaan juga. Padahal Mbak, secara umum kuwi sing dadi dadi senengi wong, Mbah. Nah, ngerti dadi paranormal. Ngerti sak jeroning windadah ya, nek girut, nek puhung. Ya padahal kita mau tahu sak jeroning windadah itu kan juga orang-orang yang penyakit apa itu itu kadang-kadang ya juga bisa. Itu penyakit apa itu? Apa namanya? Indigo. Sesuatu yang cacat. Maka di dunia ini kadang-kadang sesuatu yang cacat dianggap jimat. Pring itu kan pring cacat. Itu ya jadi jimat. Malah kok seneng sing normal. Nah, maka kalau kita terdorong oleh hawa seperti itu tadi ya
keinginan supaya hening. Karena apa? Kita mau gayuh kasampurnan yang namanya ma'rifat itu perjalanannya beda dengan perjalanan yang lahir. Dengan harus ceramah, dakwah dan sebagainya itu kan itu sudah nggak laku lagi. Karena apa? Kita mau ke lari ke nenggone astralisme ya kita harus membuang fisik, membuang metalisme. Ilmu itu hanya sebuah cara. Iya, sebuah cara. Nah, maka di dalam Satariyah ini martabat 7 ini kan dengan tujuan untuk membuang semuanya itu tadi. Termasuk dongane mandi. Nah, iya. Kadang-kadang ya Kang Yoko seneng dongane mandi. Ya, kemandin nyedak no bojone malah ansu ya mas cukup nang ngarepan ya malah susah nambani ya. Oke, balik teng anu Mbah, teng orang yang mulai kasampurnan tadi. Apakah dia akan menutupi jati dirinya dengan hal-hal yang aneh-aneh, Mbah? Terus yang dianggap orang-orang jelek, apakah harus seperti itu atau sebaliknya perilakunya otomatis baik? Ya, yang intisari saja orang yang sudah nyampe kepada situ tujuan di situ itu tidak penuh dengan rekayasa gitu saja. Berarti mengalir dengan sendiri. Ya, pokoknya apa adanya. Ya. Apa adanya. Tapi bahasa apa adanya ini menjelaskan yo angin ini. Ya susah. Oh kadang-kadang delala ya diarani apos-apos. Padahal ora asline. Itu kan tamu kan. Tamu itu kan kadang-kadang tamu itu ya ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ada yang tidak apa ya, ada yang menusahkan, ada yang menyenangkan. Namanya tamu itu kan. Kuncinya teng qanaah tadi. Qanaah harus kita bisa menerima. Tidak. Kalau kita bisa menerima akhirnya nerima akhirnya nantinya kan nggak jadi beban kan. Ya karena beban itulah. Anu niku bisa dikatakan akale wongking, Mbah. Nah iya. Anu alam katanya alam itu punya hukumnya sendiri. Jadi akale menungso ki wongking pengen alam didorong dengan rencana. Tapi yo semua itu mulai dari awal harus disertai itu sih, karena apa? Pengendalian sifat nafsu kewani ini kan harus dikendalikan lewat bongso ibadah, bongso kendali, mendalikan dan sebagainya, itu belajar. Nanti kalau sudah sampai munggah sampai di atas kan sudah berjalan sendiri ya. Sudah berjalan sendiri. Relax. Memang netral itu susah. Karena netral tuh untungnya kan akan mendapatkan ketentraman, padahal tentram sendiri itu bisa birat semua birai, bisa birat sekabeng sukerto atau reget di dalam diri. Tapi maka prosesnya itu loh, Mbah. Ya proses, memang harus proses. Nah kalau nggak seperti itu ya semua jadi wali, jadi nabi deh ya. Nah kalau semua wali itu ya pasti, kecuali orang yang punya anak enggak. Wali murid, wali santri. Terus kenapa, Mbah? Kita berlaku baik itu harus dipaksa, sedangkan berlaku buruk gak sah dipelajari gamping, Mbak. Ya. Sebenarnya yo enggak, susah semua lah. Susah semua. Saya nih macul sama maling tuh penak macul kok. Loh, susah dan enggak itu kan tergantung orang yang melakukan kan ya. Orang yang melakukan. Maling ke angel loh. Ngelmu pemalingan ke angel, setidaknya bisa ngempet wahing, bisa melaku jinjit, bisa mencari lenone wong, kroyok lemut barang iso lemut barang ya. Maka ternyata sama-sama susah nggih. Susah. Mau mencari barang haram dan barang halal, enak barang halal. Sopo ngomong enak barang sing haram. Oh, paling enak barang sing halal. Macul jelas gempang. Iya, coba karo wong main. Ya, yuk penak wong macul to. Lho ngono lho. Kangguku. Nek kanggone kono ya ya mbah. Nek yo ora tau. Tergantung nyamane niku. Ora eneng sing wong main golek rezeki kanggo anak bojo iki gek eneng jane. Gek eneng. Lah kagem napa wong main? Ya namanya aja main kok dolan. Oh nggih, Deng. Wong main. Wong dolan kok. Nggih. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.
you.